3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4759. Penatua Luo Wen tiba-tiba berubah warna. Berlutut dan bersujud. Ini sedikit menghina. Tetua Guhe mau tidak mau maju dan menengahi. Tuanku. Diam. Si Kongzhen dengan marah berteriak pada sesepuh sungai kuno, yang membuatnya tidak berani berbicara. Dia belum pernah melihat Lord Si Kongzhen membuat api seperti itu. Aku akan bertanya padamu, apakah tanah suci Sikong ini masih milikku? Teriak Sikong dengan marah. Dia tidak pernah begitu marah. Saat ini, dia ingin mati dan bersantai. Penatua Luo Wen gemetar. Dia bukan idiot. Saat ini, dia menatap Qin Chen dengan mata tanpa ekspresi dan samar-samar mengerti apa yang dia temukan. Kalau tidak, jika orang dewasa mengabdikan diri untuk menjaga tanah suci Sikong, bagaimana mereka bisa membuatnya berlutut di depan orang luar? Maaf, teman kecil. Bang. Elder Luo Wen berlutut di tempat, dan kemudian dia menggertakkan giginya. Bang 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 bang. Dalam sekejap, darah merembes dari dahinya. Wajah Qin Chen tanpa ekspresi. Penatua Luo Wen hanya diam dan bersujud dengan gila. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka diam dan sedih, tetapi mereka juga takut. Takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Si Kongzhen melakukan ini, tetapi mereka tahu pasti ada alasannya. Menyeramkan membiarkan Lord Si Kongzhen membiarkan Tetua Luo Wen melakukan ini. Dingin di belakangnya. Sampai sesepuh Luo Wen mengetuk dahinya, dia hampir cacat. Qin Chen berkata dengan ringan, biarkan mereka datang menemuiku. Dengan itu, dia berbalik dan melangkah ke kursi depan, lalu langsung duduk. Orang-orang terkejut dan menoleh satu demi satu. Kursi ini milik Tuan Si Kongzhen. Namun, Si Kongzhen sepertinya tidak melihatnya. Dia hanya melihat ke arah sesepuh sungai kuno dan kemanusiaan lainnya. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan berikan padaku dengan cepat. Silakan datang ke sini. Jika ada sedikit perbedaan, aku akan bertanya padamu. Ya, Tetua Guhe ketakutan dan segera berbalik untuk pergi. Kemudian, Si Kongzhen berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Qin Chen. Saya harap Anda akan memaafkan saya atas penerimaan yang buruk barusan. Tetapi ketahuilah bahwa Qilin Tua adalah seekor kuda di bawah komando ayah saya di tanah suci Sikong, jadi dia ada hubungannya dengan dia. Suaminya juga. Berbicara tentang ini, Si Kongzhen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Melihat kemunculan Si Kongzhen, semua orang tercengang dan gemetar. Semakin hormat sikap Si Kongzhen, semakin tak berdasar dan ketakutan mereka. Mereka yang bisa datang ke sini untuk rapat adalah para pemimpin senior tanah suci Sikong di daratan Heiyu. Mana yang idiot? Saya idiot, dan saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Sikap seperti itu sudah bisa menjelaskan banyak masalah. Kepala. Qin Chen mendengarkan, tetapi tidak berbicara. Jejak darah Wang sebelumnya untuk menekan leluhur Qilin sengaja dilepaskan olehnya agar Sikong merasakan keterkejutannya. Benar saja, penampilan Si Kongzhen membuatnya puas. Karena itu adalah keluarga kerajaan, tentu saja harus memiliki sikap keluarga kerajaan. Semakin Anda memahami keluarga gelap, semakin Qin Chen tahu apa posisi keluarga kerajaan gelap di mata kekuatan ini. Berikutnya, meskipun sesepuh Luo Wen tidak bersujud, dia masih berlutut di sana, gelisah. Sesaat kemudian, kehampaan di depan terkejut, dan beberapa sosok muncul di kehampaan. Itu adalah tetua sungai kuno yang datang dengan orang-orang yang tidak jahat. Orang-orang yang tidak jahat tampak kuyu satu persatu. Mereka baru saja dibawa keluar dari penjara. Meski tanah suci Sikong tidak menyiksa mereka, mereka tetap lelah. Saat ini, ada kegembiraan di hati yang bukan kejahatan. Pada awalnya, ketika Tetua Guhe membawa mereka keluar, mereka masih sedikit ketakutan. Tetapi kemudian, Tetua Guhe sangat baik kepada mereka. Dia tidak hanya meminta mereka untuk mengenakan pakaian baru, tetapi juga mengucapkan kata-kata yang baik dan berpenampilan baik. Biarkan non-evil menebak apa. Benar saja, begitu mereka memasuki kehampaan ini, orang yang tidak jahat melihat Qin Chen duduk tinggi di tempat pertama. Tuanku, orang-orang yang tidak jahat segera bersemangat, bergegas maju satu persatu,
berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Peri Shen Huang memandang Qin Chen dengan penuh semangat, dan hatinya penuh kejutan yang tak tertandingi. Meskipun non-evil selalu memberitahu mereka bahwa selama orang dewasa datang, mereka akan aman dan sehat, mau tidak mau mereka akan merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci Sikong. Itu bukan kekuatan yang lemah di benua gelap. Sekarang melihat Qin Chen duduk tinggi di tempat pertama, Peri Shen Huang tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraan batin mereka. Bangun! Qin Chen melambaikan tangannya dan beberapa orang yang tidak jahat diangkat dalam sekejap. Kemudian Qin Chen menatap Si Kongzhen dengan dingin, ada apa dengan mereka? Meskipun dia mengganti pakaiannya dan membersihkan sedikit, Qin Chen masih bisa merasakan beberapa luka pada beberapa orang. Si Kongzhen ketakutan. Si Kongzhen tidak berharap Qin Chen menyalahkannya untuk mereka. Saya bodoh. Si Kongzhen ingin bunuh diri sekarang. Dia seharusnya sudah menebak ketika dia menolak untuk memberitahu identitas Qin Chen dari yang tidak jahat. Dia berada di bawah komandonya. Itu jelas hal yang baik, tetapi dia dibuat buruk oleh Tetua Luo Wen. Si Kongzhen memandang Tetua Luo Wen dengan marah dan ingin menembak mati Tetua Luo Wen di tempat. Namun, dia ragu-ragu dan tidak melalaikan tanggung jawab atas Tetua Luo Wen. Sebagai penguasa Tanah Suci Sikong, ia harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Xiao Yu, mereka kecelakaan. Semuanya salahku. Tolong hukum mereka. Sikong gemetar. Meskipun Qin Chen masih teman kecil, sikapnya sama dengan bawahannya. Mendengar pidato itu, wajah sesepuh Luo Wen berubah. Dia mendongak dan menatap Si Kongzhen dengan tak percaya. Apa identitas pemuda di depan Anda? Mengapa Lord Si Kongzhen begitu takut? Dia buru-buru berkata, tidak, ini semua salahku. Aku memenjarakan mereka. Jika kamu ingin menghukumku, hukumlah aku. Penatua Luo Wen mengertakkan gigi. Dia tahu itu berbahaya, tapi dia tidak bisa membiarkan Si Kongzhen memikul tanggung jawab. Qin Chen tidak banyak bicara, tetapi memandang non-evil dan berkata, non-evil, katamu, apa yang ingin kamu lakukan? Fei Evil memandang Tetua Luo Wen dan Si Kongzhen dan ingin menengahi mereka. Lagi pula, Tanah Suci Si Kongzhen adalah rumah ibunya, tetapi ragu-ragu dan berkata, semuanya diatur oleh orang dewasa. Qin Chen mengangguk dan tiba-tiba berkata, Penatua Luo Wen, kan? Kamu memiliki keberanian yang besar. Luo Wen yang lebih tua bergegas ketakutan dan bersujud, saya tidak berani. Qin Chen memandang Si Kongzhen dan berkata dengan lemah, Si Kongzhen, pria seperti dia, menjadi sesepuh Tanah Suci Sikong, hanya akan membawa bencana ke Tanah Suci Sikong, tahukah kamu? Bab 4760. Si Kongzhen Lian membungkuk dan berkata, saya mengerti. Ini kebingungan saya. Mulai sekarang, Luo Wen bukan lagi sesepuh dari Tanah Suci Sikong. Semua orang yang hadir tampak sengsara. Tuan Si Kongzhen, ada apa? Qin Chen melihat bahwa matanya tidak jahat, dan kemudian berkata sambil tersenyum, orang ini baik. Tanah Suci Sikong Anda bukanlah bakat. Si Kongzhen Lian buru-buru berkata, mulai sekarang, non-evil adalah sesepuh inti dari Tanah Suci Sikong, yang bertanggung jawab atas utusan patroli Tanah Suci. Tetua inti, semua orang tercengang. Apakah sesepuh inti dari Tanah Suci Sikong begitu mudah? Yang terlemah yang bisa datang ke sini adalah setengah langkah tertinggi dan kuat. Tetua inti umumnya dipegang oleh yang tertinggi. Itu tidak jahat, tapi itu dewa tertinggi. Dan itu tidak jahat sebelumnya. Itu hanya pemimpin tim penegak hukum dari utusan patroli. Kini dia telah ditunjuk untuk memimpin utusan patroli Tanah Suci. Apakah dia memiliki kemampuan ini? Perlu dicatat bahwa komandan utusan patroli semuanya adalah master tingkat tertinggi setengah langkah. Non-evil juga tertegun. Dia tegang dan berkata, Tuanku, aku. Qin Chen melambaikan tangannya dan menepuk pundaknya. Jangan gugup. Percayalah, kamu bisa melakukannya dengan baik. Dengan itu, Qin Chen menoleh untuk melihat Luo Wen. Saya tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab orang ini. Jika Anda tetap bersama utusan patroli, Anda mungkin tahu bagaimana menjadi seorang pria di masa depan. Qin Chen tidak perlu mengatakan lebih banyak. Si Kongzhen segera mengerti dan buru-buru berkata, mulai sekarang, Tetua Luo Wen adalah wakil kepala utusan patroli untuk membantu tetua yang tidak jahat. Deputi Manajer, Qin Chen berkata dengan lemah, Tuan,
jangan melakukan kejahatan berikut di masa depan. Penatua Luo Wen masih berlutut dan berkata dengan gugup, tidak, saya tidak berani. Qin Chen memandang peri Phoenix, kalian, ikuti non-evil di utusan patroli. Ya, Shen Huang peri beberapa orang bersemangat. Sikong Zhenlian buru-buru berkata, mulai sekarang, kalian bertiga adalah wakil komandan utusan patroli Tanah Suci Sikong. Wakil komandan utusan patroli, yang setidaknya membutuhkan surga tertinggi untuk dipegang, hampir sama dengan peri Shen Huang. Qin Chen juga tidak banyak bicara. Dengan kekuatan mereka, lebih tepat menjadi wakil komandan. Dia bisa mendapatkan banyak pengalaman. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya, sangat mudah untuk menyemangati orang lain. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kamu katakan. Si Kongzhen berkata lagi, Ben Shao memang memiliki masalah penting untuk didiskusikan denganmu, tapi pertama-tama cari tempat untuk Ben Shao berlatih, lalu diskusikan setelah latihan selesai. Ini membutuhkan lebih sedikit sumber, banyak sumber gelap, bisakah kamu mengerti? Qin Chen memandangi si Kongzhen. Ya. Aku akan segera mengaturnya dan mengundang Xiao Yu untuk ikut denganku. Saat suara itu turun, si Kongzhen berbalik dan secara pribadi menyapu ke depan dengan debu Qin. Qin Chen berkata kepada manusia yang tidak jahat, kamu bisa menetap di sini. Si Kong An Yunlian berkata, Tuan muda, saya akan mengaturnya untuk mereka. Qin Chen mengangguk, lalu mengikuti si Kongzhen untuk pergi. Kekosongan yang berat dengan cepat disapu oleh kedua orang itu. Sesaat kemudian, si Kongzhen membawa Qin Chen ke tempat yang sangat gelap. Ledakan. Dalam kehampaan yang berat itu, ada bau kegelapan yang menggelinding, yang jauh lebih kuat daripada alam semesta gelap yang berevolusi sebelumnya. Teman kecil, ini adalah sumber suci dari Tanah Suci Sikong kita dan inti dari Tanah Suci Sikong kita di benua batu giok hitam. Kekuatan gelap tak berujung dari Tanah Suci Sikong kami disediakan oleh sumber suci ini, yang berisi kekuatan hitam yang dibawa oleh Tanah Suci kami dari benua gelap. Sumber gelap, setelah Anda masuk, Anda bisa berlatih di mana saja sesuka hati. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan datang segera setelah Anda menelepon. Qin Chen acuh tak acuh dan langsung memasuki sumber gelap di depan. Setelah melihat Qin Chen memasuki sumber gelap, si Kongzhen perlahan mundur, memancarkan kecemerlangan aneh di matanya, seolah-olah dia diam-diam lega. Qin Chen, sumber kegelapan di sini benar-benar kaya. Setelah masuk ke sini, Hong Huang Zulong dan yang lainnya kagum satu demi satu. Di sini, ada bau murni asal gelap di mana-mana, dan kekuatan asal tersebar di mana-mana, seolah-olah Anda berada di benua gelap. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat sumber kegelapan yang begitu kuat. Ini adalah kekuatan sumber yang benar-benar dibawa kembali dari benua gelap. Setelah Qin Chen memasuki asal Tanah Suci, dia langsung duduk bersila. Ledakan. Kekuatan asli yang mengerikan langsung memasuki tubuhnya, dan napas gelap yang bergulir dengan cepat menyatu dengan Qin Chen sendiri, yang membuatnya berkilau dengan rune gelap terang yang tak terhitung jumlahnya. Rune gelap di seluruh langit seperti jerat, padat dan penuh dunia. Setiap rune berisi aturan asli dari benua gelap. Pada saat yang sama, dalam tubuh Qin Chen, asal tertinggi Kirin disempurnakan lagi olehnya, mengintegrasikan kekuatan gelap antara langit dan bumi, dengan cepat memurnikan dan menjadi kekuatan di tubuhnya sendiri. Qin Chen, bukankah kamu benar-benar ingin menerobos alam tertinggi di jalan yang gelap ini? Hong Huang Zulong terkejut dan berkata, kekuatan kegelapan sangat berbeda dari langit dan bumi ini. Jika Anda menembus yang tertinggi dalam kegelapan, Anda akan ditekan oleh asal mula alam semesta. Pada saat itu, jika Anda mau menerobos yang tertinggi di Numenon, kesulitannya akan sangat meningkat. Mata Qin Chen berbinar, jadi apa? Kekuatan antara langit dan bumi memiliki tujuan yang sama. Selama itu bisa digunakan untukku, apa bedanya? Apakah ada perbedaan antara kekuatan kegelapan dan kekuatan Terans? Di alam semesta ini, mungkin sangat berbeda, tapi bagaimana jika kita memperbesar penglihatan kita dan melihat lebih jauh? Qin Chen melihat ke ujung sumber gelap dan matanya berbinar. Ambil pandangan panjang, Hong Huang Zulong tertegun. Dia tiba-tiba terbangun. Anda bertaruh. Jika Anda berdiri di permukaan laut kosmik, apakah ada perbedaan antara kedua gaya tersebut? Di alam semesta ini, kekuatan ras manusia, kekuatan ras iblis, kekuatan ras kuno,
dan kekuatan semua ras berbeda, dan mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, ini dilihat dari perspektif rasial. Tetapi jika Anda melihat seluruh alam semesta, apakah ada perbedaan kekuatan semua ras? Bukankah mereka semua kekuatan di alam semesta? Yang disebut perbedaan hanyalah beberapa atribut dan beberapa cara. Demikian pula, kekuatan kosmik dan kekuatan gelap adalah dua kekuatan yang berbeda. Dari perspektif alam semesta, pandangan ini benar. Tapi dari sudut pandang lautan kosmik, banyak kekuatan di lautan kosmik adalah kekuatan antara langit dan bumi. Apa bedanya? Pada saat ini, gelombang deras bermunculan di hati Hong Huang Zulong dan lainnya. Menyapu tak tertahankan dari ketinggian memerintah. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen, seseorang yang bahkan bukan yang tertinggi, dapat mengutarakan pendapat seperti itu. Barang antik ini, yang telah hidup selama ratusan juta tahun, telah terlena dan tenggelam dalam pemikiran tradisional. Tidak. Tiba-tiba, Hong Huang Zulong bereaksi. Qin Chen, kamu mengubah konsepmu. Dia berkata dalam diam. Bab 4761. Anda bertaruh, berdiri di tanjung alam semesta, kekuatan kegelapan dan kekuatan alam semesta adalah semua jenis kekuatan. Tapi itu dari perspektif laut kosmik. Dan mereka, yang bahkan belum pernah ke lautan kosmik, memikirkan sesuatu yang begitu jauh, yaitu mencari kematian. Ini seperti memberitahunya ketika keluarga iblis lemah bahwa kekuatan keluarga manusia dan keluarga iblis adalah kekuatan alam semesta. Anda dapat berlatih apapun yang Anda inginkan. Kebenaran adalah kebenaran ini, tetapi jika dia benar-benar bodoh untuk mengembangkan kekuatan umat manusia, dia bahkan mungkin tidak menjadi Tuhan. Berdiri di ketinggian berapa dan kemudian pertimbangkan hal-hal seperti apa. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan langsung menggunakan kekuatan kegelapan untuk menerobos yang tertinggi saat ini. Aku hanya mengatakan kebenaran seperti itu. Jika kamu mendengarkan, dengarkan. Jika kamu tidak mendengarkan, tidak masalah. Qin Chen tersenyum. Dia baru saja berkata, bagi Hong Huang Zulong, atau orang kuat lainnya, masih terutama untuk menumbuhkan kekuatan alam semesta, dan tidak perlu mengubah keluarga mereka. Meskipun penguasa iblis yang dalam juga menyerap kekuatan kegelapan, mereka hanya pembantu, sehingga mereka dapat memiliki kekuatan kegelapan di tubuh mereka, dan tidak akan ditekan oleh keluarga gelap, tetapi mereka tidak akan menganggapnya sebagai inti. Tapi Qin Chen berbeda. Selain itu, totem misterius yang dilihat dan diolah Qin Chen di lautan pasang surut kehampaan di langit jelas bukan kekuatan alam semesta. Selain itu, tablet batu misterius yang dipancing Qin Chen di Netherworld Star River dan kekuatan Dark Luo Heaven yang dibudidayakan sama sekali bukan kekuatan alam semesta. Terlalu banyak utang tidak membebani Anda. Qin Chen sudah lama melepaskannya. Apa yang sangat ingin kamu lakukan? Tingkatkan saja kekuatanmu. Kita harus cepat. Qin Chen tidak berbicara omong kosong lagi, tetapi langsung mendesak kekuatan kegelapan dan menyerap sumber kegelapan di sekitarnya. Ledakan. Sumber kegelapan bergulir melonjak dengan gila-gilaan, dan seluruh tanah suci Sikong bergemuruh dan bergetar di bawah nafas ini. Asal mula kegelapan di sini adalah pemindahan tanah suci Sikong dari benua gelap, yang merupakan informasi orang dalam dari tanah suci Sikong. Harus dikatakan bahwa tanah suci Sikong dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Tidak mudah membawa sumber kegelapan yang begitu tebal dari benua gelap. Sekarang, ini telah menjadi panen terbesar Qin Chen. Kekuatan gelap paling murni dengan cepat diserap oleh Qin Chen dan terus diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Hukum gelap Dao Dao memadat dengan cepat. Boom, boom, di tubuh Qin Chen, sepertinya ada raungan dan ledakan yang mengejutkan. Inti dari kekuatan gelap sekuat Qin Chen. Sangat sulit untuk memperbaikinya sepenuhnya. Terlalu lambat. Qin Chen melihat sekeliling. Jika sumber kegelapan di depan Qin Chen adalah laut, kekuatan gelap di tubuh Qin Chen adalah sungai. Tidak mudah menelan lautan luas melalui sungai besar. Lagi pula, asal-muasal gelap di sini sudah cukup untuk menyediakan pengoperasian seluruh tanah suci Sikong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli tanah suci Sikong di daratan Heiyu memperluas diri mereka dengan menyerap kekuatan asal gelap tahun ini. Ini adalah lautan yang luas. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus cepat. Di mata Qin Chen, cahaya dingin melintas.
Di dalam dirinya, darah Raja Kegelapan melonjak pelan. Ledakan. Ketika kekuatan darah Raja didesak. Sejenak, asal mula seluruh tanah suci mendidih, seperti datangnya tsunami, langit runtuh, dan kegelapan yang bergulung berubah menjadi gelombang. Dalam sekejap, Qin Chen merasa kecepatannya menyerap sumber gelap telah meningkat 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali. Darah Raja Kegelapan. Qin Chen menyedot AC. Pantas saja keluarga kerajaan memiliki posisi yang begitu tinggi dalam keluarga gelap. Saat mengalirkan darah Raja Kegelapan, Qin Chen merasakan sumber kegelapan di depan, seolah-olah menteri bertemu dengan raja dan tunduk. Saat ini, di tempat rahasia Tanah Suci Sikong. Tempat rahasia ini juga terletak di Tanah Suci Sikong yang tak berujung. Ini seperti negara yang kokoh. Itu dikelilingi oleh hukum tertinggi, terhubung erat ke dalam garis, terintegrasi dengan seluruh Tanah Suci Sikong, dan dapat merasakan Tanah Suci Sikong manapun. Satu tempat. Hanya ada 3 master tertinggi di sini, Sikong Zen, Tetua Luowen, dan Tetua Guhe. Tuan Sikong Zen, mengapa kamu begitu menghormati pemuda tadi? Penatua Luowen, yang berlumuran darah sebelumnya, telah menyelesaikan penyembuhan. Dia tidak lagi malu dan bergegas bertanya. Selain itu, sesepuh Sungai Purba juga tampak bingung. Mereka tidak mengerti, tapi mereka semua tahu bahwa Sikong Zen pasti punya alasan. Apakah kamu tahu identitas bocah itu? Sikong Zen merendahkan suaranya. Identitas. Penatua Luowen dan Penatua Guhe saling memandang. Dan mata mereka meledak mans yang baik. Apakah itu tuan muda dari kekuatan tertinggi di benua gelap? Meskipun Tanah Suci Sikong tidak terlalu kuat di benua gelap, itu juga merupakan kekuatan tingkat menengah. Apakah itu kekuatan teratas yang bisa membuat Sikong Zen terlihat seperti ini? Kekuatan tertinggi. Sikong Zen menggelengkan kepalanya dan tampak bermartabat. Jika saya tidak salah membaca sebelumnya, saya khawatir asal-usul putra ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan teratas. Tetua Luowen dan Tetua Gu dia saling memandang dan mengerutkan kening. Ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan teratas. Apakah ini berlebihan? Kekuatan teratas, yang termasuk dalam pasukan detasemen, adalah raksasa di benua gelap yang sebenarnya. Kekuatan apa yang lebih mengerikan dari kekuatan teratas itu? Kecuali itu, mendesis, memikirkan kemungkinan, Tetua Luowen dan Tetua Gu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyedot AC. Tuan, maksud Anda, bukankah itu mungkin? Tiba-tiba, kaki mereka agak lunak. Aku tidak yakin, itu hanya tebakanku. Sikong Zen berkata, tapi jika tebakannya benar, itu tidak jahat. Semuanya akan menjelaskan. Tuan, kami mengerti maksud Anda, tetapi apakah itu mungkin? Penatua Luowen menggelengkan kepalanya dan masih merasa sulit dipercaya. Jika demikian, mengapa Anda datang ke benua batu giok hitam dengan harga diri seperti itu? Benua Heiyu bisa dikatakan sebagai pengasingan. Kalau begitu aku tidak tahu, tapi kalau itu benar, pihak lain pasti punya tujuan. Kami hanya tidak tahu tujuan ini. Kata Sikong Zen, tuanku, aku masih berpikir. Penatua Luowen menggelengkan kepalanya. Suara itu tidak jatuh. Tiba-tiba, ledakan. Seluruh Tanah Suci Sikong bergetar hebat saat ini. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, Penatua Luowen menoleh dan bergegas untuk melihat dari mana gelombang itu berasal. Di kehampaan yang jauh, nafas sumber gelap yang tak terbatas itu seperti letusan gunung berapi, melonjak dengan liar. Itu adalah asal mula Tanah Suci. Kakak laki-laki dari sungai kuno itu terkejut. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.